Halo guys, hari ini aku mau ngobrolin dan ngajak kalian untuk bedah film berjudul Sinister yang dirilis pada tahun 2012. Di mana film ini pernah dinobatkan sebagai film paling seram dan mampu menyaingi Insidious pada saat itu. Buat kalian para pecinta horor, rasanya sayang sekali jika tidak pernah tahu dengan film ini. So stay tune, kita bahas Sinister bareng nonton film. Jadi Sinister menceritakan seorang novelis kriminal bernama Ellison Oswald yang memboyong keluarga kecilnya pindah ke sebuah daerah di Pennsylvania untuk fokus terhadap buku barunya yang sedang ia garap. Anggota keluarganya tersebut terdiri atas istrinya bernama Tracy, anak laki-lakinya berusia 12 tahun bernama Trevor, dan anak perempuannya berusia 7 tahun bernama Ashley. Proyek baru ini dilatar belakangi oleh sebuah kasus pembunuhan yang dialami sebuah keluarga bernama keluarga Stephensons yang ternyata terjadi di rumah yang akan mereka tempati. Ellison sengaja mengangkat kasus ini karena dirinya berharap penelitiannya mengungkapkan nasib anggota kelima keluarga Stephensons. Anggota kelima tersebut bernama Stephanie yang berusia 10 tahun dan menghilang setelah pembunuhan. Meskipun dengan gagahnya memasuki rumah keluarga Stephensons untuk ditinggali, ternyata Ellison tidak pernah menyampaikan hal tersebut kepada istri dan anak-anaknya bahwasanya mereka sedang tinggal di rumah bekas tempat kejadian perkara. Di rumah itu, Ellison menemukan sebuah kotak di loteng yang berisi proyektor dan beberapa gulungan rekaman Super 8. Masing-masing diberi label home movie seperti rekaman pada umumnya. Film pertama menampilkan sebuah keluarga yang terdiri atas 5 orang sedang bercengkrama, namun tiba-tiba 4 orang diantaranya dibunuh dengan cara digantung dan 1 orang dinyatakan hilang. Rekaman ini berjudul Family Hanging Out 2011. Kemudian setelah menonton film ini, Ellison merasa ngeri karena ia sadar bahwa film yang ia tonton saat itu adalah dokumenter dari kejadian nyata yang dialami oleh keluarga Stevenson. Sama seperti penonton, Ellison di sini bertanya-tanya, siapakah yang meletakkan kotak berisikan film-film tersebut? Dan selanjutnya, di manakah Stephanie, anggota kelima dari keluarga Stephenson? Film selanjutnya yang ia tonton adalah Barbecue 1979. Plot yang sama persis dengan film sebelumnya di mana ada 4 orang anggota keluarga terlihat sedang bercengkrama sambil memancing dan barbekyuan, namun tiba-tiba berubah menjadi mencekam karena terlihat 3 orang diantaranya disekap di dalam mobil berantai dan kemudian dibakar hidup-hidup di dalam sebuah garasi. Dan 1 orang yang merupakan anak dari keluarga tersebut dinyatakan hilang. Ellison yang mulai terlihat panik mencoba menghubungi 911 pada saat itu untuk meminta bantuan. Namun ternyata ia mengurungkan niatnya karena tujuan utamanya pindah ke rumah tersebut adalah untuk mengangkat cerita orisinil yang ia temukan sendiri demi membawa nama besarnya kembali. Jadi Ellison ini pernah sangat terkenal 1 dekade ke belakang berkat mahakaryanya berjudul Kentucky Blood. Kabarnya di novel tersebut ia membantu memecahkan kasus tersebut karena penyampaiannya yang sangat sensasional. Namun seiring berjalannya waktu, pamor Ellison mulai turun karena novel-novel kriminal karyanya setelah Kentucky Blood tidak mendapatkan respon yang positif di pasaran. Film ketiga yang ditonton oleh Ellison adalah film berjudul Pool Party 1966. Film ini juga memiliki pola kejadian yang sama dengan 2 film sebelumnya, di mana terlihat keluarga bahagia sedang bermain di kolam renang, kemudian berubah menjadi sangat menyeramkan. 4 orang anggota keluarga yang sebelumnya di video didapati berjumlah 5 orang, tertidur di kursi di tepi kolam dalam kondisi terikat, dan kemudian ditenggelamkan ke kolam. Di film inilah Ellison mulai menemukan titik terang. Pada film ini terlihat sosok berwarna putih seperti menggunakan topeng sedang memperhatikan kejadian pembunuhan tersebut dari dalam kolam. Namun sayangnya belum sempat merekam hal tersebut, roll film tiba-tiba terbakar dan menghilangkan gambar orang bertopeng tadi. Ellison mencoba memperbaiki film tersebut, namun sayangnya tak banyak yang dapat ia selamatkan. Film selanjutnya adalah Sleepy Time 1998. Di film ini, Ellison menemukan sebuah alamat yang berada di St. Louis dan Ellison mencoba mencari informasi di internet tentang pembunuhan 1 keluarga di St. Louis ini.
Di sini Ellison mendapatkan informasi bahwa keluarga Miller adalah korban pembunuhan dan penculikan dari kejadian tersebut. Diketahui bahwa salah satu putra keluarga ini yang bernama Christopher Miller berusia 13 tahun diduga hilang karena diculik oleh sang pembunuh. Tak hanya menemukan film-film mengerikan tadi, sejak tinggal di rumah bekas keluarga Stevenson, Ellison mulai mengalami banyak kejadian aneh. Ia sering mendengar suara-suara berisik yang berasal dari loteng tempat ia menemukan box film tersebut. Bahkan, Trevor anaknya yang diketahui memiliki kebiasaan tidur sambil berjalan, setelah tinggal di sana menjadi lebih parah dari sebelumnya. Ada pula kejadian di mana Trevor yang merupakan anak baru di sekolahnya tiba-tiba menggambar pohon dengan 4 orang tergantung di dahannya di depan kelas menggunakan spidol permanen. Kejadian aneh tersebut tak lantas membuat Ellison gerah, sampai suatu saat ketika ia selesai menonton film Sleepy Time, Ellison mendengarkan suara-suara kericuhan dari atas loteng. Ketika ia memeriksanya, ia melihat sosok ular sedang berada di antara tutup box film yang di dalamnya terdapat gambar-gambar yang sama persis dengan film-film yang ia tonton. Dan menariknya, ada sosok asing bernama Mr. Boogie yang pastinya ada di setiap gambar berbeda. Merasa panik dengan yang ia temukan, Ellison berjalan terburu-buru, kemudian ia terjatuh menembus plafon dan terkilir. Polisi datang untuk memeriksa keadaan Ellison. Di sini seorang polisi yang merupakan fans berat dari Ellison menawarkan bantuannya untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut. Ellison kemudian meminta Deputi So Enso tersebut untuk memeriksa dan menggali semua informasi terkait dengan pembunuhan yang terjadi di St. Louis dan pembakaran pada tahun 1979. Setelah mengalami hari yang panjang, Ellison kemudian menyelidiki kembali sosok yang ia temukan di kolam renang dan menghubungkannya dengan nama Mr. Boogie yang ia temukan. Ellison mulai mencari sosok tersebut di semua film yang telah ia tonton dan hasilnya Ellison menemukan Mr. Boogie pada setiap film. Deputi So Enso yang membantu Ellison akhirnya mengabarkan mengetahui informasi yang dibutuhkan oleh Ellison. Ia memberikan 2 alamat dari kasus pembunuhan yang ditanyakan oleh Ellison, dan ternyata salah satu alamat dari 2 tersebut adalah alamat keluarga Stevenson sebelum tinggal di rumah yang ia tempati saat ini. Ellison mulai menyadari ada hal yang tidak beres, sesuatu yang bukan berasal dari dunia ini. Pasalnya ia menemukan tangan-tangan kecil yang meraih badannya dan mencoba menjatuhkannya ke bawah, dan ini terjadi pada saat ia berada di loteng, kemudian ia terjatuh dari plafon. Ellison juga mendapati film-film yang menyala sendiri saat ia tertidur. Melihat suaminya yang terus berubah semenjak tinggal di rumah tersebut, Tracy sang istri memintanya untuk menghentikan penulisan novel tersebut. Namun Ellison menolak. Keesokan paginya, Ellison memberitahukan pada Deputi So Enso mengenai kasus yang sedang ia tangani, dan selain itu juga ia memberitahukan simbol yang ia temui. Melihat hal tersebut, sang deputi pun mengatakan bahwa gambar itu adalah simbol okultisme. Ia akhirnya menyuruh Ellison untuk menghubungi seorang profesor kenalan kepolisian bernama Profesor Jonas, seorang profesor yang ahli dalam simbol-simbol atau hal-hal aneh seperti itu. Malamnya, Ellison menonton film terakhir berjudul Lone Wolf tahun 1986, di mana film ini diambil pada malam hari dan tampak sebuah keluarga tengah menonton TV di rumah. Kemudian, scene berubah mengagetkan, di mana ada alat pemotong rumput secara brutal menghampiri wajah orang-orang yang sedang terbaring di rerumputan. Ellison shock, dan ia tak percaya dengan apa yang ia lihat. Ellison mendapat panggilan dari Profesor Jonas. Di sini profesor menjelaskan informasi yang ia ketahui dari simbol tersebut. Simbol tersebut terkait dengan seorang dewa bernama Bugul, seorang dewa pangan dan pelahap anak-anak. Dewa ini membutuhkan anak-anak untuk dapat bertahan hidup. Mendengar hal tersebut, Ellison panik, kemudian ia menyimpan semua rekaman di sebuah ruangan terkunci, namun seperti sebelumnya, rekaman tersebut tiba-tiba menyala sendiri dan menayangkan film keluarga Stevenson yang sedang digantung. Kemudian sosok anak-anak yang hilang di setiap film mengganggu Ellison tanpa memperlihatkan wajah mereka pada Ellison. Serta salah satunya anak perempuan bernama Stephanie mengganggu Ashley, anak perempuan Ellison.
Ellison semakin cemas dengan keadaan rumahnya. Ia mulai tak terkendali dan menceritakan yang ia rasakan kepada Deputi So and So. Sang deputi menyarankan untuk pergi dari rumah tersebut yang mengakibatkan Ellison semakin tertekan. Selain banyaknya kejadian-kejadian yang menimpa Ellison dan keluarganya, kebohongan Ellison mengenai rumah tersebut yang ditutup-tutupi akhirnya dibongkar oleh Ashley. Ashley menggambar seorang anak perempuan yang ia sebut Stephanie di lorong rumahnya. Ashley mengatakan kepada Tracy bahwa Stephanie tidak ingin digambar di kamar Ashley, karena dulu kamar tersebut adalah kamar kakaknya, bukan kamarnya. Kaget dengan hal tersebut, Tracy kemudian marah besar dengan Ellison, namun Ellison tetap meminta waktu hingga ia selesai menulis novelnya tersebut, baru mereka memutuskan akan pindah. Namun tak butuh waktu lama, akhirnya puncak dari gangguan pun mulai terlihat, di mana semua sosok astral memperlihatkan diri pada Ellison, dan Ellison memutuskan untuk membakar semua film yang ia temui dan membawa keluarganya secepat mungkin untuk pindah dari rumah tersebut. Tapi ternyata perpindahan Ellison dan keluarganya bukanlah menjadi jalan keluar. Ellison dan keluarga justru terancam dalam bahaya. Nah, saat mereka sudah pindah ke rumah baru, Ellison tuh terus-terusan mendapat telepon dari Deputi So and So. Ia mengatakan bahwa Ellison melakukan kesalahan karena pindah dari rumah itu. Deputi So and So menjelaskan bahwa semua keluarga yang ada di film terkoneksi melalui nomor dan alamat rumah. Para korban sebelum akhirnya dibunuh, mereka pernah tinggal di rumah sebelumnya. Pertama, keluarga Stevenson. Sebelumnya mereka pernah tinggal di St. Louis, rumah yang sama di mana keluarga Millers digorok. Selanjutnya, keluarga Millers sebelumnya tinggal di rumah yang sama di Orange County, yang mana adalah tempat pembantaian keluarga Deluzio dengan pemotong rumput. Dan keluarga Deluzio sebelum akhirnya tinggal di The Orange Country, mereka tinggal di Sacramento, tempat keluarga Martinez dibakar di garasi mereka. Dan terakhir keluarga Martinez sebelumnya tinggal di Oregon, tempat kasus pembunuhan dengan cara ditenggelamkan. Dan karena Ellison yang terakhir yang tinggal di rumah Stevenson, artinya Ellison memperpanjang rantai koneksi pembunuhan tersebut. Deputi So and So yang masih mengira bahwa hal tersebut adalah pembunuhan yang dilakukan oleh seorang pria pembunuh berantai, berharap agar Ellison dapat berjaga-jaga. Ellison tampak pasrah. Dirinya menemukan potongan lengkap dari film sebelumnya dan ia melihat bahwa aksi sadis yang diterima 5 keluarga tersebut adalah perbuatan anak-anak mereka yang dinyatakan hilang oleh pihak kepolisian. Ellison pingsan dan terbangun dalam kondisi terikat. Ia sebelumnya meminum minuman yang diletakkan oleh Ashley di meja kerjanya, dan Ashley menjadi tersangka selanjutnya dalam pembunuhan keluarga Ellison, yang terdiri atas Ellison, Tracy, serta Trevor. Ashley membunuh mereka secara brutal dengan memenggal kepala mereka. Ashley kemudian dibawa oleh Mr. Boogie atau Dewa Bugul, dan ia bergabung dengan 5 temannya yang telah menunggu dirinya. Dan kasus pembunuhan keluarga Oswald terdokumenter dalam film berjudul House Painting 2012. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum.